Halo Scorpio, apa kabar? Apa kabar semuanya? Aku harap sehat-sehat selalu ya. Sekarang kita buka apa perasaan orang yang sedang dipikirkan Scorpio. Tero, apa yang sedang dipikirkan atau perasaan orang yang sedang Scorpio pikirkan? Tero, apa perasaan orang yang sedang Scorpio pikirkan, Tero? Ini bisa siapa aja yang kamu pikirkan ya, bebas. Apa perasaan orang yang sedang kamu pikirkan? Enlightenment. Enlightenment. Ini energinya jangan sampai salah ya. Ini bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa orang yang sedang kamu pikirkan. Enlightenment ini artinya kalau gue bilang kayak pencerahan ya. Kalau gue bilang lo sih ya yang dapat pencerahan dari semua yang terjadi gitu. Kayak lo lebih mengerti gitu apa yang lo harus lakukan, apa yang lo harus jalani. Dan lo kayaknya istilahnya gini ya, nggak terlalu terbebani sama masalah kemarin-kemarin. Gue mengerti gitu. Apa yang terjadi adalah pelajaran buat gue, kayak gitu. Jadi lo kayak istilahnya kayak pure gini, kayak polos, kayak anak kecil kayak gini. Kayak gitu ya. Enlightenment. Bottom of the deck-nya gue ngeliat mistik ya. Mysticism. Jadi kalau yang gue lihat kayak gini ya, orang yang berhubungan sama kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan itu entah dirinya sendiri atau orang lain yang berhubungan sama dia itu pakai magic, atau memang mereka hidup dari kecil berhubungan sama okult gitu, ada hubungannya sama okult. Jadi belief system yang tadinya mereka ikut dengan ini, mungkin mereka ngelihat pencerahan, oh itu belief system ya, ternyata itu adat istiadat, ternyata kehidupan itu nggak seperti itu gitu. Occult ini yang ada hubungannya sama demon, entity. Kalau lo ngerti biasalah kalau daerah Asia, bahkan luar negeri sebenarnya masih ya ngejalanin kayak gitu, sekte-sekte kayak gitu. Soalnya yang gue ngelihat ini bukan satu orang, banyak orang. Lihat deh, kalau tertutup, ini kelihatannya tertutup pakai jubah ya. Tapi kalau gue ngelihatnya ini seorang wanita ya. Jadi mungkin orang ini dibesarkan dari keluarga Black Widow ya. Ini dari sepatunya aja, sepatu wanita ya. Gitu. Jadi mereka hidup dibesarkan nggak jauh dari magic gitu. Sebenarnya perjalanan orang ini tadi seperti ini, tapi karena didikannya kayak gini, jadi dia nggak mengerti apa itu sebenarnya energi, nggak banyak dia paham tentang energi, tentang cakra, tentang manifestasi. Mereka berpikir segala sesuatu itu ada hubungannya sama demon. Kayak mereka tuh, oke, gue nggak percaya sama Tuhan, tapi percayanya sama bangsa jin gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Oke, kita mau kaya, mau cepet kaya, tapi pakai mistik. Banyak yang kayak gitu kan. Jadi gue tidak mempersalahkan karena itu adat sih ya. Kadang culture, kalau di daerah-daerah terpencil, daerah kecil tuh masih berpikir kayak gitu ya. Kadang orang di kota besar aja dia pulang kampung untuk recharge yang kayak gitu-gitu. Tapi ya tanda kutip itu masing-masing rahasia masing-masing lah ya gitu.
Yang kalau gue lihat kayak gitu. Jadi mereka sebagian menggunakan practitioner, sebagian memang orang ini memang terhubung langsung sama demon gitu. Jadi orang ini nggak paham orang yang di sebelahnya. Jadi mereka tidur dengan musuhnya gitu. Dia nggak menyadari selama ini karena mungkin sibuk. Jadi dia polos-polos aja. Yang dia pahami, oh itu hal bagus, yang ini nggak bagus. Padahal jadi dikasih cloudy terus, dia sampai tua tuh dikasih cloudy terus gitu. Apalagi ya, banyak kan kayak gitu, mereka dibesarkan dari lingkungan yang penuh magic kayak gitu. Apalagi teror, grief. Jadi mungkin keluarga ini dari keluarga yang sulit, keluarga yang di bawah rata-rata gitu waktu kecilnya. Jadi ibunya berduka terus apa segala macam, apa yang harus aku lakukan. Jadi inilah cerita awalnya ya, kisahnya. Jadi orang ini merasa, keluarganya mereka merasa karena dibantu sama demon lah mereka bisa hidup gitu. Padahal sebenarnya emang kebetulan aja. Tapi jalan yang mereka pilih hal itu gitu. Mereka dapat kelimpahan rezeki gara-gara okult tadi. Sebenarnya kan rezeki itu sudah diatur. Lo mau jadi penjahat, lo dapat sekian. Lo mau jadi orang baik, lo dapat sekian. Sesuai dengan kerja keras lo. Sebenarnya kayak gitu. Iya kan? Jadi ya seperti itu gitu loh. Gue nggak usah panjangin ya tentang kisah orang ini. Tapi yang jelas orang yang di sini ya karena terpengaruh sama mistik ini, jadi mereka ikut di dalamnya, involve. Jadi apa yang terjadi dalam hidup lo selama ini karena pengaruh ini, dia sebenarnya ini, tapi karena dia dibesarkan dengan lingkungan kayak gitu, apa-apa pakai magic. Sebenarnya orang ini workaholic loh, nih lihat, workaholic sebenarnya, pekerja keras, dia yang provide semua keluarganya, kayak gitu. Dari dia muda mungkin ya, dia membesarkan memudahkan kehidupan keluarganya gitu, sampai dia menyampingkan kebahagiaannya gitu loh. Jadi karena dia yang menafkahi banyak orang, apapun kesalahannya dia dimaafkan sama keluarganya. Jadi dia tidak mengerti yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Setiap kali dia salah, dia selalu dibela. Itu yang membuat orang ini jadi sombong ketika dia dewasa. Kayak gitu ya. Jadi orang ini workaholic, cerdas, pekerja keras, kelihatan happy di luar gitu. Tapi karena mereka tumbuh di keluarga yang sneaky, jadi dia suka playing victim. Apapun kesalahannya, dia bebankan ke orang lain gitu. Ya. Lo lihat ya, ini balance ya. Ini orang-orang di sekitar dia nih semua selfish. Nggak ada yang mau bantu dia. Begitu dia kesulitan, nggak ada yang mau nolong dia. Tapi begitu mereka ini yang harus memikul beban ini gitu untuk banyak orang di kehidupannya dia gitu ya, orang itu. Menyedihkan sih sebenarnya kisah orang ini. Asal lu tahu. Coba kita lihat dari tarot apa perasaan orang yang Scorpio pikirkan. Apa perasaannya? King of Material, Four of Voice, oke. Nih ya, ini sama ini
bisa mencirikan orang itu sedang sakit atau orang itu mungkin sakit parah atau keuangannya bermasalah gitu ya. Four of Voice sama Muse of materialnya apa? Keuangannya bermasalah banget ya. Ataupun kalau sakit dia sakit parah, hampir mati. Nggak tahu apakah memang karena magic yang ritual-ritual yang keluarganya lakukan untuk kamu, itu kan ada involve di dalamnya, dia ada ikut campur di dalamnya tadinya gitu. Karena orang ini terlalu, bukan polos ya kalau gue bilang, didoktrin ya, kayak dicuci otak gitu. Dia tuh begini, kamu harus begini gitu. Jadi gitu. Kamu nggak salah, orang yang salah, kamu nggak salah, selalu. Jadi dia nggak pernah mau disalahkan, karena emang dia seperti kayak disenangkan hatinya sama orang banyak, karena dia yang provide. King of Pentacle ini adalah seorang provider ya, gitu, oke. Seven of Emotion, Queen of Inspiration, sama Five of Wands. Orang ini berhubungan sama Queen of Inspiration. Let's say ini kalau gue bilang sibling, sometimes ini saudara perempuan atau teman perempuan gitu. Jadi dia punya saudara perempuan, entah itu kandung, sepupu atau siapalah atau teman dekat, itu yang menginfluence King of Pentacle ini dengan sangat. Seven of Emotion ini kan kayak ilusi ya. Jadi si King of Material ini dibuat delusional gitu. Dibuat pikirannya berhayal terus untuk sesuatu hal yang nggak seharusnya. Gue nggak ngerti ada hubungannya sama obat-obatan atau enggak, tapi yang jelas orang ini melakukan sesuatu untuk ini gitu. Entah itu jenisnya racun, poison, entah itu obat biar lemah terus, atau itu pokoknya itu yang dia lakukan ya gitu. Lihat Three of Emotion itu teman ya, berarti orang ini sama ini deket banget, jadi seperti teman apapun dia ceritain. Tapi orang ini ada the magician di sini, artinya orang ini bisa melakukannya. Sometimes Queen of Inspiration ini adalah orang yang percaya occult, orang yang suka banget sama magic. Even dia nggak melakukannya, dia ke praktisioner atau dia melakukan ritual sendiri ya. Ini magician. Lo lihat dia punya altar di sini, terus dia kayak berapa orang, ada beberapa orang yang okult ya di situ, yang terlibat kayak keluarga ya di sini. Lo lihat ada 4 orang. Jadi witchy bitch. Witchy bitch. Jadi Four of Inspiration ini sebenarnya kayak dia melakukan ritualnya tuh di rumah ya, di rumah untuk bikin sihir ke kamu ya, mengirim energi negatif kepada kamu. Makanya kamu sering, kalau yang suka sering nonton tarot, sering keluar the devil. Itu mereka suka ngedistract energi kamu. Sebentar baik, sebentar berantakan lagi gitu ya. Apa nih Magician sama Three of Emotion? Page of Emotion. Oke. Bisa jadi orang ini melakukan hal itu untuk membuat orang ini delusi atau cinta terus sama ini, suka terus sama ini gitu. Jadi dia melakukannya di rumah. Bisa lewat makanan, ada kitchen magic, bisa kitchen magic. Orang kan suka tuh ya kasih dicampur ke makanannya. Kalau yang gue lihat ada yang melakukannya kayak pakai darah period, atau sometimes dia kasih, kalau garam sama gula nggak terlalu ini ya, biasanya darah period itu emang lebih ini. Maaf ya, gue tuh bukannya menyebarkan hal yang bahaya banget sih sebenarnya, aku ngasih tahu kayak gini, tapi
Ini penting untuk orang-orang yang aware, harus orang-orang yang nggak terlalu aware atau yang terlalu sibuk, jadi harus perhatikan makanannya di rumah, dengan siapa berurusan, siapa yang memberi makan. Bukan membuat lo jadi paranoid, tapi gue kasih tahu gitu. Orang yang terdekat itu biasanya orang yang mudah meracunin kamu gitu ya. Tree of Inspiration. Jadi orang ini melakukan kesini bikin macam-macam lah ya, bikin ritual, bikin ini apa, dia serang kamu, dia serang orang yang sedang kamu pikirkan. Ini untuk biar suka terus sama orang ini gitu ya. Tower moment. Oke. Gue nggak ngerti beberapa dari kamu yang nonton adalah empath atau healer atau tarot reader juga bisa. Jadi kalian bisa cleansing sendiri energinya. Jadi selama kalian mengirim balik energi, membersihkan energi itu, kembali lagi ke orang ini dan ini gitu. Karena orang ini ada involved di dalamnya. Tadi mungkin orang ini cerita tentang kamu. Si Muse of Material ini cerita ke si siblingnya tadi. Gue benci banget sama si A gitu. Atau gue nggak bisa sama dia, gue pengen dia mati, gue pengen dia sakit, atau gue pengen dia susah. Oke, kasih gue duit, gue beresin gitu. Lebih kurangnya seperti itu ya. Tapi tanpa sepengetahuan ini, dia ngerjain ini. Dikasih duit bukan untuk ngerjain kamu, tapi ngerjain kamu sama dia sendiri yang memberi uang ya. Jadi orang ini kalau tahu akan shock berat sebenarnya. Oke, kayak gitu. Kisahnya sih mengerikan, tapi ya ini mungkin untuk beberapa di antara kamu yang coba deh, kenapa orang itu nggak datang ke kamu, kenapa orang itu tiba-tiba ghosting, nggak jelas, tiba-tiba melupakan gitu, kok nggak ada apa-apa tiba-tiba hilang apa segala macam. Jadi orang ini dealing sama bener-bener evil banget ini gitu, nggak bisa, dia kontrol banget nih. Semuanya because of money ya, karena orang ini provider ya. Oke, apa kata Oracle? Nasihat apa yang Oracle bilang buat Scorpio? Scorpio kan? Bener gak sih? Oh iya, Scorpio. Apa nasihat untuk Scorpio Tarot? Think on your feet. Ya, lo pikirin lah diri lo sendiri, nggak usah mikirin siapapun. Lo boleh mengingat-ingat seseorang dari masa lalu lo, tapi nggak usah pikirin orang lain. Orang lain itu belum tentu mikirin lo. Trust in the magic. Percaya deh sama perjalanan yang belok-belok, atau lo harus percaya sama sesuatu miracle, yang suatu keajaiban yang tiba-tiba kayak nggak mungkin deh. Kalau lo bilang nggak mungkin, itu nggak terjadi. Apapun bisa terjadi di dunia ini gitu. Lo dibantu, lo ditolong gitu ya. Yang penting lo yakin, slow and steady wins the race. Lo sih gue lihat santai ya, santai nih. Trust the great mystery. Kalau gue bilang lo slow but steady, tapi akhirnya emang lo jadi pemenangnya, karena lo walaupun lo ditinggalkan, walaupun apa ya, seseorang pergi memilih orang lain dibanding kamu, tapi kamu harus percaya trust the great mystery. Kalau menurut gue ini big money, bisa ini jodoh yang baik, atau pasangan kamu sekarang itu orangnya jauh lebih baik dari orang itu gitu. Jadi trust the great mystery artinya semua ini karena emang destiny, karena perjalanan gitu. Jadi kamu mungkin dijauhkan sama orang itu untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik dari orang ini gitu. Jadi kamu terlindungi lah gitu ceritanya ya.
karena orang ini. Karena kamu kan nggak bisa move on, gue cinta banget sama orang itu, kenapa sih dia ninggalin gue apa segala macam. Beginilah ceritanya ya. Tapi emang nggak semuanya orang cocok, tapi sebagian kayak gini kisahnya gitu. Jadi lo nggak usah takut, Tuhan akan gantiin yang lebih gitu. Nih lo dikasih set healthy boundaries. Kenapa? Setiap kali lo memikirkan energi orang ini, lo jadi kayak ngalamin lelah, capek, segala macam. Energinya orang ini sama ini tuh kayak nyedot-nyedotin energi orang gitu. Nyedot-nyedotin energi positif orang untuk mereka gitu. So lo harus be careful ya. Jadi lo protect energi lo untuk diri lo sendiri. Biar lo gak gampang lemes, gak gampang capek gitu. Saran gue ya, waktunya untuk healing gitu, time to heal, untuk menyembuhkan hati lo. Oke? Semoga ini bisa membantu lo untuk move on. Oke? I love you so much. Jaga kesehatan. Bye bye.